Yang saya hormati Bapak Pendamping Pratik dari CGP Angkatan 11 Ibu Ratnawati Saraela. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri Binuang. Yang saya cintai dan banggakan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu yang alhamdulillah masih bisa dinikmati untuk berkumpul di tempat kita ini yang meskipun sederhana tetapi tetap dijalani dengan bahagia. Salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di sekolah kami di SMP Negeri Binuang. Semoga segala kesan yang didapat di sini Pak bisa meninggalkan kesan yang baik untuk Bapak mau pulang ke luar negeri. Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku, hari ini kita akan membersamai Ibu Ratna untuk saling berbagi ilmu, berbagi pemahaman, berdiskusi mengenai bagaimana mimpi-mimpi kita, keinginan kita, kemudian hal-hal yang akan kita kerjakan ke depannya demi sekolah kita, kemudian demi pribadi juga kita sendiri. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk pribadi kita dan sekolah. Begitu juga kepada Ibu Ratna, semoga langkah-langkah yang akan dikerjakan nanti atau dilaksanakan nanti melalui tahapan diskusi bisa lebih membuka wawasan kita bersama tentang perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Jadi untuk ini saya mungkin langsung saja Pak ya, saya serahkan kepada Ibu Ratnawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat kedua ya, tujuannya adalah ini yang paling dekat kunjungan saya ini ya. Kalau paling jauh ini Kota Kali. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan dari salah satu teman kita, salah satu guru dari anak-anak sekalian, yaitu melaksanakan pendampingan individu dua terkait berdiskusi tentang cita-cita atau visi untuk murid di masa yang akan datang. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau dalam hal ini diwakili oleh Wakasek. Saya hormati Ibu Ratnawati selaku calon guru bergerak angkatan 11 yang sekarang ini sudah memasuki modul keempat dari total 10 modul yang akan dia pelajari selama kurang lebih 6 bulan. Jadi sudah mau di pertengahan, sudah mau sampai puncak kalau hukum dan kemauannya. Dan saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak sudah bisa memenuhi undangan salah satu teman kita.
dan terkhusus untuk anak sekalian, para siswa-siswi SMP Negeri 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir kunjungan saya dari total 5 calon guru penggerak yang saya dampingi di angkatan 11 ini. Dimulai dari hari pertama saya ke SMA 2, kemudian hari kedua di SD 15 Kenyama, hari ketiga di TK Indata Polowali, hari keempat di TK Pembina Matakali, Matakali, dan hari ini hari terakhir. Selalu Ibu Ratna ambil hari terakhir ya. Saya bilang bagus juga kalau di hari terakhir hari Jumat, karena dekat juga rumah di kanan ya, jadi tidak butuh waktu lama untuk sampai. Cuma bedanya kalau mungkin angkatan sebelumnya, kalau angkatan saya itu angkatan 7 itu biasanya ada jeda 1 minggu setelah pelaksanaan pendampingan itu baru merupakan yang. Kalau ini dia mungkin karena betul-betul di press waktunya harus selesai jam 12 sehingga itu jadwal betul-betul dipadatkan. Kami biasanya kalau pelaksanaan minggu ini mungkin minggu depannya, Sabtu depannya baru diadakan dua kali. Ini besok bulan ini sudah dua kali lagi. Jadi hari ini mendampingan mungkin masih capek-capek, besok itu sudah dua kali lagi selama kurang lebih dari pagi sampai sore ya. Selesai betul-betul luar biasa perjuangan untuk menjadi seorang guru penggerak. Ibu Kepala Sekolah yang mewakili serta rekan-rekan guru yang saya hormati serta sekalian saya banggakan. Jadi hari ini proses untuk pendampingan ini agak beda dari total 6 kali pendampingan yang akan saya lakukan di SMP 5 khusus untuk teman kita Ibu Ratna. Dari total 6 kali pendampingan, hari ini sudah masuki pendampingan kedua atau bulan kedua. Beda dengan pendampingan satu. Kalau pendampingan satu kemarin itu saya cuma diskusi berdua dengan Ibu Ratna. Jadi saya cuma diskusi berdua, tidak melibatkan siswa, tidak melibatkan kepala sekolah maupun guru-guru lainnya. Kenapa bedanya di sini pendampingan kedua? Karena di sini ada CGP akan memfasilitasi teman-teman yang ada di sekolah ini. Seharusnya kita ada semua di sini. Bagusnya hanya persoalannya kita juga tidak mau mengganggu yang sampai dianggap bahwa guru penggerak gara-gara program guru penggerak terganggu proses pembelajaran di sekolah. Makanya saya sampaikan kepada CGP saya, silakan diatur dengan kepala sekolah. Ada sebagian yang mengajar, sebagian saja diusulkan di dalam forum diskusi supaya dianggap bahwa tidak mengganggu proses pembelajaran. Karena banyak selalu berhembus diskusi ini terkait guru penggerak, bahwa guru penggerak itu banyak meninggalkan sekolah. Nah, kayak saya cerita di hari ini Pak meninggalkan sekolah itu, tetapi meninggalkan sekolah bukan berarti bahwa saya meninggalkan tugas saya selalu abdi negara, karena saya ini tugasnya oleh dinas pendidikan, ada suatu tugas yang saya bawa itu tidak saya tanggung, kecuali kalau guru penggerak yang kedua di luar yang ini dimaksud seperti itu. Bapak sekalian, jadi hari ini diskusi saya selalu moderator, jadi pengajar praktik itu selalu moderatornya, dan nantinya yang akan memandu proses diskusinya adalah calon guru penggerak. Salah satu teman kita di sini mungkin sudah ada pengalaman Bu Asia selaku anak wakil kepala sekolah, dia sudah ada pengalaman menjadi guru penggerak, jadi mungkin sudah tahu seperti apa alur-alurnya. Termasuk salah satu teman kita juga yang sementara proses pendidikan sekarang ini Pak Wasda, itu juga sudah mengetahui banyak. Jadi semakin banyak penggerak di sekolah kita itu, mungkin mudah-mudahan kedepannya semakin banyak perubahan yang bisa kita dapatkan di sekolah kita ya. Jadi nantinya kita akan berdiskusi, mungkin tidak akan terlalu lama karena hari ini juga bertepatan dengan rekor, harusnya dihadiri kepala sekolah, tapi beliau juga ada di tempat rekor dalam bos. Mudah-mudahan setelah selesai pertemuan ini, saya juga bisa bergabung, karena saya perkenalkan diri dulu, karena saya bertemu belum ada. Saya Pak, nama saya Abdul Rahman, saya salah satu kepala sekolah di SD Kecamatan Ibuang, tepatnya di SD 13 Kaliwang. Jadi mungkin setelah hari ini, mungkin saya akan segera bergabung ke Pak Alami rekor dalam bos. Oke, jadi saya sampaikan dulu selaku moderator, saya akan sampaikan dulu susunan acara
memfasilitasi membuat cita-cita untuk murid, kita akan mengisi sebuah kalimat rumpah. Jadi ada 6 pertanyaan di sini, mungkin akan Bapak Ibu sekalian diskusikan atau dijawab oleh Bapak Ibu termasuk anak sekalian apa yang ingin kita cita-citakan terkait diri sendiri. Untuk murid ya, kalau untuk guru, untuk murid tak. Kemudian nanti juga itu setelah itu kita akan merumuskan isi dari kalimat rumpah tersebut atau menyimpulkan kalimat rumpah yang telah disusun tadi itu menjadi sebuah kalimat isi. Nah, setelah jadi sebuah kalimat isi, maka apa perilaku yang bisa atau apa sikap dan perilaku yang bisa dilakukan supaya visi itu bisa kita capai. Nah, setelah itu kemudian mana-mana inisiatif atau perubahan prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan supaya visi untuk murid itu bisa kita capai dan kita dalam wujud. Ya, saya sampaikan dulu untuk yang pertama yaitu tujuan diskusi. Saya sampaikan perlu kita ketahui diskusi hari ini itu membahas atau diskusinya terkait cita-cita atau visi sekolah atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita apa yang kita harapkan atau apa yang kita ingin cita-citakan terhadap murid kita di masa yang akan datang. Namun sebelum memasuki diskusi atau saya serahkan kepada yang berada, saya perlu sampaikan dulu bahwa Anda sudah memasuki modul P4 terkait nilai positif. Di modul 1.3 Anda itu dia sudah belajar terkait visi guru penggerak. Di visi guru penggerak itu beliau sudah belajar bagaimana membuat visi untuk dirinya dulu. Visi guru penggerak artinya visi untuk dirinya dulu. Seperti apa harapannya baik untuk muridnya, kemudian baik untuk untuk dirinya sendiri terkait masalah pendidikannya kan, atau terkait apa-apa yang dia inginkan di masa yang akan datang. Nah, setelah itu dia perlahan berangkat ke skop kecil, yaitu di kelas. Mungkin ada cita-cita yang diinginkan terkait pendidikan minimal yang ada di kelasnya. Nah, setelah itu dia sekarang berada di ruangan ini, dia ingin mencoba memfasilitasi bagaimana dalam satu komunitas itu ada misi yang bisa kita bahas secara bersama untuk murid kita. Ya, saya rasa seperti itu. Namun meskipun ini hanya proses belajar, Pak, Ibu, ini adalah proses belajar, tetapi mudah-mudahan peran aktif daripada teman-teman guru maupun siswa di dalam proses diskusi ini bisa juga artinya memberikan yang terbaik bagi teman kita, karena dukungan dan partisipasi dari rekan sejawat maupun siswa itu sangat membutuhkan CGP di dalam proses pendidikannya agar apa-apa yang dia harapkan terkait dengan proses pendidikan ini bisa didapatkan. Saya rasa itu presentasikan dari saya. Untuk selanjutnya itu memandu kegiatan kita pada hari ini, saya serahkan kepada Ibu dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa memberikan kita nikmatnya. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesempatan sekaligus nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah guna mendiskusikan visi yang kita impikan seperti apa murid-murid kita ke depannya. Salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Abdul Rahman, yang sama
Ya. Kita perhatikan dulu kalimat rumpun yang akan mengajak kita untuk memikirkan seperti apa impian-impian kita tentang murid-murid kita ke depannya, yaitu kita memimpikan murid-murid, kira-kira kita memimpikan murid-murid seperti apa. Silahkan Bapak Ibu meluangkan harapan-harapan atau mimpi-mimpi Ibu tentang murid-murid kita ke depannya dengan misi stick note yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Juga anakku ya juga. Anak-anakku, silakan di sini. Kira-kira kalian mimpinya seperti apa kalian ke depannya? Baik, ada yang sudah selesai. Ibu Suhana boleh ditempel di depan. Silakan ditempel di sana. Ibu Mistia silakan ditempel di depan. Pokoknya tulis di tapi yang terkait dengan profil Pancasila yang misalnya Ibu kasih contoh ya, misalnya menginginkan murid yang beriman dan bertakwa, menginginkan murid yang cerdas, misalnya seperti itu. Apalagi yang kamu inginkan? Semua pasti seperti ini. Iya. Oke. Sudah ada dari siswa, sudah ada dari guru, mimpi yang ditempelkan. Kita memimpikan murid-murid. Sudah ada beberapa, masih ada Bapak Ibu atau anak-anakku? Silakan Nak. Itu dia. Di belakang lain begitu. Ya baik, terima kasih. Untuk kalimat rumpun pertama sudah ada mimpi-mimpi yang tertempel di atas. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah, silahkan diisi lagi. Kita percaya bahwa murid adalah bagaimana untuk kalimat rumpun kedua, kita percaya bahwa murid adalah, sudah ada dua dan tertempel di atas.
Kenapa? Beda orang beda yang. Iya Pak, silakan olahraga Pak, jalan ke depan, melatih sendi-sendikan. Ya, untuk kalimat perumpamaan kedua kita percaya bahwa murid adalah semua juga sudah menuliskan. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan, silakan ditulis lagi. Di sekolah kita mengutamakan, ya kita sudah sekarang kita berada di kalimat perumpamaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, silakan yang selesai di jangan sampai hasil diskusi yang kita inginkan tidak sesuai harapan, hasil diskusinya nanti tidak sesuai harapan. Kalau selanjutnya kalimat rumpaan keempat, murid di sekolah, ya tempel minat. Tempel saja nih, gimana mau nggak? Ini saya bagi kalau jangan lainnya jadi tulis. Next, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini yang murid ini pasti tahu karena nalami langsung nih. Murid di sekolah kita sadar bahwa ini iya Pak, sudah selesai. Iya, oke. Ya, Bapak Ibu gurunya sudah selesai. Sudah, Bu. Bagaimana anak-anakku? Kalau ada yang sudah selesai, nah silakan ditempel. Bapak Ibu guru yang sudah selesai boleh melanjutkan kalimat perumpamaan berikutnya, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk. Ya, Bapak Ibu guru yang sudah selesai boleh melanjutkan di next di kalimat perumpamaan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya dilanjutkan nak di perumpamaan kelima, kalimat perumpamaan kelima. Kalau sudah ada juga yang selesai di kalimat perumpamaan kelima, kita teruskan ke kalimat perumpamaan terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, jadi kita sudah ada di kalimat perumpamaan terakhir ya Bapak Ibu dan anak-anakku. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya silakan ditempelkan Bapak Ibu dan anak-anakku di kertas yang ada.
di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Ya itu. Kemudian pada kalimat perumpamaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin bisa bersama-sama dalam setiap perubahan meski dalam keberagaman. Kita di sekolah ini bisa berkolaborasi, ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membuat perubahan. Warga di sekolah ini dapat menuntun dan mendidik murid. Ya, warga di sekolah ini yakin untuk belajar dan menjaga nama baik sekolah. Ya ini, dan poin terakhir atau kalimat perumpamaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah ini mempunyai aturan, di sekolah ini mampu menjadi lebih baik. Hal yang dilakukan secara bergotong royong berdampak baik dan membawa perubahan yang berkesinambungan dan atau terus menerus. Ya. Di sekolah ini paham bahwa setelah kita membuat aturan kelas maupun sekolah, kita harus mematuhinya. Baik Bapak Ibu, saya sudah membacakan hasil dari harapan-harapan Bapak Ibu dan anak-anakku. Sekarang kita akan mendiskusikan kira-kira kalimat seperti apa, bagaimana kita akan merumuskan kalimat yang sudah kita buat di atas menjadi sebuah puisi. Murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan jadi di sini ada tiga murid yang berkarakter baik dan motivasi belajar yang tinggi. Jadi berkarakter baik, motivasi belajar yang tinggi. Ada juga ini kreatif, mandiri, jujur. Jadi terwujudnya, ditulis mungkin dulu nih, terwujudnya murid yang pertama beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri, disiplin, berprestasi. Ya banyak mimpi kita ya ke depannya. Ada juga ini melek teknologi. Ya ini insya Allah bisa kita wujudkan ke depannya ini, karena di sekolah kita ada guru IT, guru TIK. Kebangsanya Bapak Ibu dulu, kira-kira bagaimana dibahasakan itu? Terwujudnya murid yang kreatif, mandiri, disiplin, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa dulu mungkin ini pertama. Beriman dan bertakwa dulu, baru selanjutnya beriman dan bertakwa.
Disiplin. Ya, nggak apa-apa, mungkin ke sana tidak berurutan, yang penting Maksudnya urutannya sudah seperti itu ya. yang pasti pertama beriman dan bertakwa. Kemudian kreatif, mandiri, disiplin, berkarakter baik. Ada tadi ini teknologi, melek teknologi, bagaimana dibahasakan dalam visi Bapak Ibu, kira-kira kita buat kalimatnya paham atau tetap memilih di sana? Dihilangkan saja itu berkarakter baik. Bisa dihilangkan muridnya ya. Urutnya generasi ya. Kalau murid terlalu menurut saya. Oh, generasi maksudnya meluas nih, jadi keluar dari sini pun dia tetap berkarakter seperti ini ya. Lebih kemisi tuh. Oke, terima kasih masukannya Ibu Wakasek. Generasi, jadi terwujudnya generasi yang beriman. Jadi iya, hari ini kan memang kita berdiskusi ya, jadi bukan saya menentukan, tapi apa yang kita rumuskan, visi yang kita rumuskan ini memang hasil dari diskusi kita. Saling sharing pendapat. Supaya tidak pemborosan kata, dihapus saja yang berkarakter baik. Oh ya, pemborosan kata menurut guru bahasa Indonesia berkarakter baik karena sudah ada bagian-bagian dari berkarakter. Atau kalau berkarakter diambil, yang lainnya terhilang begitu. Berkarakter baik. Atau bisa dihilangkan itu disiplinnya karena kan Karakter bisa baik jalankan tidak ada. misi, bilang saja karakter Baik. Oh ya, berkarakter. berkarakter. Oke, terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa. Kemudian Berkarakter. Ya harus pada Tuhan. oke. Kita akan melihat visi sekolah kita yang sudah ada untuk melihat apakah ada relevansinya dengan mimpi yang sudah kita buat pada pertemuan ini. Jadi visi, iya, terwujudnya sekolah yang unggul. Jadi ini ya, terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa serta peduli lingkungan. Ya ini, jadi kira-kira kalau disanding dengan visi yang kita buat tadi ini, sebenarnya ada relevan sebenarnya, maksudnya terkait. Cuma mungkin ada yang perlu ditambahkan di sini untuk visi yang kita buat tadi, atau apakah kalimatnya saja yang berbeda sama semua kandungannya atau maknanya? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah rumusan visi sekarang kita ini? Ya, terwujudnya sekolah yang unggul, visi sekolah. Ya. Ini visi sekolah. Ya, terwujudnya visi sekolah dulu Pak. Berapa bisa sekolah? Berapa bisa sekolah? Ini, ya, terwujudnya Kurang besar. sekolah yang unggul. Coba kita amati itu di visi sekolah kita ya. Ya, silakan Bapak Ibu Jadi tujuan pendidikan kita sekarang ini di Bengkulu Merdeka itu adalah bagaimana bisa sekolah itu bisa mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan pendidikan kita. Jadi makanya keberadaan sekolah itu sebagai wadah untuk mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi keberadaan karena maksudnya ada sekolah yang membagi untuk mencetak generasi. Jadi sekarang yang mau dicetak itu apa? Atau yang mau diperbaiki itu apa? Yang ingin diperbaiki adalah murid. Coba kita amati dulu lulusan visi sekolah kita ya. Ini sudah sesuai dengan yang KWSP ya. Di lulusan visinya. Yang di KWSP ini.
kita lihat mohon sebelumnya ini, coba kita perhatikan redaksi kalimatnya ya. Di situ kan dikatakan terwujudnya sekolah. Kira-kira kalau terwujudnya sekolah, berarti yang diwujudkan di sini adalah sebuah sekolah yang unggul dalam prestasi. Ya. Terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, kemudian terbukti pekerti. Sekali lagi maaf ya, ini cuma masukan saja, masukan untuk jadi kegiatan hari ini itu tadi yang kita sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada muncul dugaan bahwa guru penggerak itu kapan IPI itu dua misi ada ya. Ini cuma ketika kita menganggap bahwa dalam diskusi itu rumusan visi sekolah itu dianggap bahwa tidak selaras dengan tujuan pendidikan yang sasarannya kepada murid, maka kita bisa memberikan masukan di sekolah. Itu pun kalau pimpinan sekolah atau orang-orang yang ada di sekolah tersebut menerima masukan. Jika tidak, maka tidak menjadi masalah. Namanya juga masukan atau salah. Itu kalau kita lihat redaksi ya, redaksi kata di rumusan visi ini terwujudnya sekolah. Coba kita amati baik-baik ya. Sekali lagi saya kata kuncinya bahwa pendidikan nasional kita ini, mohon jika ada kekeliruan di dalamnya, mungkin bisa kita cross-check juga bahwa sasarannya adalah murid yang generasi sesuai dengan produk pelajaran Pancasila. Jadi sekolah ini, keberadaan sekolah itu adalah dia disuruh untuk mencetak generasi. Bukan mempercantik diri, misal terwujudnya sekolah yang cantik misal. Apa gunanya sekolah yang cantik itu? Mungkin dengan segala sesuatu yang kita lakukan, mungkin prakarsa perubahan itu adalah mengadakan dana positif yang sebuah perubahan sekolah untuk mempercantik dengan cetak dan sebagainya. Tetapi siswanya itu generasinya itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Sekolahnya tidak unggul dalam hal kecantikan dan sebagainya, tapi muridnya itu tidak ada. Jadi kalau dianggap tidak selaras bisa diberikan masukan. Kalau sudah dianggap selaras juga maka poin yang masukan itu dilewati. Ya, saya kembali ke mana poinnya. Ini adalah proses belajar, bukan proses perumusan visi yang sebenarnya. Kalau proses perumusan visi sebenarnya itu tidak seperti ini. Karena banyak sekolah yang dilahirkan ada dari komite sekolah, ada dari orang tua siswa, ada dari kepala sekolah, guru-guru mungkin yang dipilih sebagai pengurus dan siswa. Yaitu silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan penguatan tentang seperti apa perumusan Pancasila yang tentunya akan berpusat pada murid, ya, yang ingin dicapai atau mimpi yang diinginkan itu bagaimana murid kita ke depannya. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf Pak Sarwan ditampilkan kembali tadi rumusan visi yang sudah kita diskusikan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, tadi ini sudah kita temukan visi yang kita diskusikan bersama sudah ada, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri dan berkebinekaan global. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk mewujudkan visi di atas ini, kira-kira perilaku apa yang sikap atau perilaku apa yang mencerminkan yang kita lakukan, yang mencerminkan visi di atas. Boleh Bapak Ibu berikan langsung contohnya seperti apa? Ini ada contohnya di sini, misalnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampinginya. Ini kalau dari orang tua, ini kira-kira bagaimana perilaku guru, orang tua maupun murid untuk mewujudkan visi kita ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa tadi pertanyaannya? Contoh perilaku kira-kira seperti apa? Untuk guru ya? Ya, guru, murid maupun orang tua. Oh, semuanya. Boleh sekedar dua atau kalau mau Oh iya. menyampaikan memberikan contoh-contohnya dari ketiga ini perlu apa agar visi yang kita bisa ini bisa diwujudkan. Terima kasih. Jadi
dijelaskan oleh teman saya secara berguru ke sana sampai ujung sana. Untuk guru, kalau untuk guru hal sikap apa saja yang kami lakukan di sekolah, ini kayak contoh nyatanya ya yang sedang berlangsung dan mudah-mudahan di Istiqomah dilakukan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu terkait dengan program yang ada di sekolah tentang salat berjamaah, duha dan duhur berjamaah, kemudian yasinan. Jadi meskipun ini program untuk mengembangkan karakter siswa yang beriman dan bertakwa, tapi kami guru-guru sebagai penyusun program juga menjadi tolak ukur atau apa namanya itu ya, model untuk anak-anak, memberi contoh kepada anak-anak bahwa inilah yang memang harus dilakukan. Kemudian masalah kreatif, kami di sini mengembangkan komunitas belajar yang ramah guru, yang nantinya harapan kami ketika Kombel itu berjalan akan menumbuhkan guru-guru yang kreatif dan berinovasi dalam setiap proses pembelajarannya, sehingga anak-anak akan ikut menjadi kreatif juga dari hasil kreativitas guru tersebut. Kalau mandiri, kami mandiri dalam memberi RPP di sini, gitu ya. Kalau misalkan mandiri, kami di sini teman-teman dalam apa namanya program-program sekolah ataupun dalam melaksanakan tugas di sekolah itu, saya rasa kami bertanggung jawab dan mandiri melakukannya. Kalau masalah kebinekaan global, kebudayaan anak-anak tentang budaya-budaya tabe, salam dan lain-lain, itu kami usahakan untuk tetap ada di sekolah. Itu kalau untuk guru. Kalau dari siswa ini bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya karena Bapak perkenalan dan saya perkenalan juga, nama saya Umar Samad, guru BK di SMP Limon. Yang saya hormati Ibu CGP angkatan ke-11. Ya, berbicara masalah CGP itu, saya pernah punya pengalaman. Saya pernah di angkatan pertama penata pertama CGP 20 kali. Dan waktu itu tidak lanjut. Di angkatan 8 saya pernah nata juga karena itu kita diancam oleh kepala dinas. Jadi saya pernah nata juga, tapi tidak lanjut sampai di apa. Semua tahapannya sudah selesai dan pas penentuan lulus belum rezeki, karena memang di angkatan 8 itu karena saya pindah ke luar hukum, di angkatan 8 di kota teman-temannya itu cuma 8 orang yang lolos, tapi angkatan pertama sampai ke 8 itu memang ada. Biasanya semakin itu belakang semakin peserta yang lulus itu semakin sedikit. Dan juga pernah Pak Iwan Sahri yang pernah ke sana kota tua, karena di sana termasuk salah satu daerah yang banyak mengeluarkan alumni guru tunggal, tapi bukan termasuk saya. Ya, terkait masalah visi yang disampaikan tadi oleh temannya, tentunya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira di mana-mana apapun yang kita memutuskan itu pertama pasti harus bertakwa dan beriman kepada Tuhan, karena kita sebagai negara Pancasila. Nah, di SMP Binuang yang disampaikan tadi oleh Ibu Wakasek itu bahwa ada beberapa program yang saat ini yang sebenarnya berjalan, program ODJ itu sholat duha dan seluruh kemudian masuk bulan. Dan mungkin yang menarik
hari Senin sampai hari Jumat. Jadi mereka juga terlibat langsung dalam bimbingan baik itu di literasi Al-Quran maupun dengan bimbingan kepada siswa. Mungkin pagi dan nanti anak-anak masuk di kelas pelajaran itu jam 8.00. Jadi kemarin Pak Master sempat ikut kemarin kegiatan bersama dengan Pak Master itu Pak Master di mana saya sempat menyampaikan dan dimulaikan, makanya kita ambil inisiatif seperti ini. Dan setelah juga itu guru bersama siswa itu sholat berjamaah. Jadi sholat dua ini bukan cuma untuk siswa tapi juga diwajibkan untuk seluruh guru. Ini kemudian alhamdulillah karena saya termasuk koordinator dari program alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Meskipun mungkin masih ada satu siswa apa namanya yang belum tersentuh hatinya, artinya belum menganggap ini mungkin sebagai karena sesuatu yang baru, makanya kita selalu mensosialisasikan di sini. Dampaknya juga dari kegiatan ini itu karena anak-anak dikumpul di satu tempat, biasa kita ada briefing anak-anak, jadi kita mengatur sebagai apel, misalnya apel pagi, bisa juga dikatakan apel sebelum pulang. Jadi ada hal-hal yang mau disampaikan terhadap siswa, biasanya kita kumpul jadi satu. Jadi kalau misalnya informasi dari sekolah, ada hal informasi terkait sekolah, biasanya kita sampaikan kumpulkan di waktu sholat duha, di waktu disampaikan pada saat mereka setelah selesai sholat duha. Biasanya pergantian yang guru pikir yang bertugas pada saat itu. Jadi sebagai pengganti apel pagi dan apel pulang. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Terus yang kreatif, kira ini kita memberikan keleluasaan kepada siswa. Kira-kira mereka mau idenya seperti apa. Makanya OSIS kemarin juga pada saat paling apa kita libatkan penuh pada saat panitia menerima peserta di bank. Mereka yang mengatur semua teknis pelaksanaannya di dalam ruangan pelaksanaan PPP. Kita sebagai guru sisa mengarahkan saja. Dan itu kemudian bagaimana siswa itu dilatih kemandiriannya. Ya, karena bagi saya anak-anak pintar secara intelektual itu penting, tapi seperti yang selalu kita dengar bahwa ada salah satu kecerdasan yang namanya soft skill lagi sekarang. Dilatih kemandiriannya, dilatih rasa pedulinya, dilatih rasa empati dan apa namanya sopan santunnya. Itu mungkin kira kalau itu yang penting sekali, karena saya di sekolah ini itu salah satu poin juga anak-anak masih dalam hal sopan santun mungkin masih kurang, masih tidak menarik ya itu mungkin salah satunya. Dan kalau kita membuat satu misi seperti itu gampang saja, tidak sampai beberapa jam itu kita bisa menyelesaikan. Biar 100 poin juga kita membuat poinnya gampang saja, tapi ini kan tidak segampang membalikan telapak tangan yang ada di lapangan, karena visi ini kan bukan cuma pekerjaan kepala sekolah, tapi saya kira semua warga sekolah perlu terlibat dalam ini. Makanya mungkin di CGP selalu disampaikan itu CGP penggerak harus sekarang berkolaborasi, tidak boleh lagi kita bekerja sendiri-sendiri, karena artinya saling menutupi. Misalkan salah satu guru tidak bisa di sini, boleh bisa berbanyak di sini
Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru, Ibu Nur Asya dan Pak Ahmad tadi sudah menyampaikan curah pendapat. Di sini sudah menyampaikan inisiatif atau kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Sudah ada program yang disampaikan oleh Ibu Wakasih tadi Pak, bahwa di sekolah ini dilaksanakan program sholat duha bersama di pagi hari di jam 7.30 sampai jam 8. Kemudian sholat duhur berjamaah juga dilaksanakan untuk mewujudkan beriman, salah satu inisiatif untuk mewujudkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga program lain yang yaitu komunitas belajar guru. Tujuannya tentu kepada murid, bagaimana mencerdaskan murid, sebab di komunitas ini kami berbagi praktik baik Pak tentang pembelajaran yang perlu ditingkatkan untuk bagaimana meningkatkan pemahaman atau kualitas murid-murid Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi tidak ada lagi yang tambah masukan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Ibu Sekretari yang saya hormati. Jadi tadi rangkaian-rangkaian kegiatan yang dalam proses merumuskan visi murid atau cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa meskipun tadi saya sekolah bahwa kita dalam proses belajar, jadi hanya proses belajar. Kemudian kedepannya ketika Ibu Ratna akan sudah menjadi bergerak seperti teman kita, bisa saja nantinya dia akan ditunjuk sebab ada satu persyaratan yang diambil ya, untuk Juni juga sudah upload itu. Di situ ada fakta integritas, ada poin 11 satu poin paling terakhir itu bersedia dianggap menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Artinya apabila memang sasaran kita itu mengerai itu salah satu bahannya itu yaitu menjadi pemimpin pembelajaran atau menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi ketika dia berada pada posisi menjadi seorang kepala sekolah, mau tidak mau dia harus melakukan meninjau ulang visi sekolahnya untuk menentukan bahwa apakah visi sekolah saya ini sudah selaras dengan tujuan pendidikan kita yang berhubungan dengan murid. Jika tidak, maka sudah ada proses pembelajaran hari ini yang kita sudah lakukan, bahwa seperti inilah yang akan saya lakukan nantinya di depannya. Saya akan kumpul semua orang-orang yang memiliki potensi yang bisa memberikan masukan dan pendapat pada saat kita melakukan proses penyusunan visi atau merumuskan visi sekolah kita. Jadi ini adalah proses pembelajaran. Dan beberapa masukan-masukan tadi mungkin seperti itu yang akan dia kayak semacam simulasi. Jadi nanti ketika dia sudah berada pada dunia nyata menjadi seorang pemimpin pembelajaran, sudah ada bayangan yang dia akan memberikan dirinya bahwa inilah proses yang tahapan-tahapan yang akan saya lakukan. Mulai dari pertama itu mengajar peserta masuk ke dalam suatu ruangan ini, salah satu contohnya. Ini mungkin akan lagi nantinya bisa saja nantinya itu melibatkan siapa-siapa yang dia inginkan untuk masukkan ke dalam tim penyusun, misalnya mulai dari orang tua siswa. Lalu kenapa orang tua siswa didatangkan supaya mereka tahu bahwa guru tahu atau sekolah tahu bahwa seperti inilah yang diharapkan orang tua siswa terhadap anaknya. Seperti inilah yang diharapkan siswa terhadap dirinya sendiri. Seperti inilah yang diharapkan oleh guru terhadap siswa. Dan seperti inilah yang diharapkan oleh seorang kepala sekolah ataupun kalau dihadirkan pengawas sekolah terhadap siswa. Sehingga lahirlah sebuah rumusan visi yang nantinya bisa kita menjadikan sebagai agenda jangka panjang. Agenda jangka panjang yang kita bisa susun nantinya bagian-bagiannya itu menjadi prakarsa perubahan. Itulah yang jangka pendeknya sebagai sasaran untuk bisa kita jawab dalam mereka. Dari ini sudah terwujud di atas ini, terwujud generasi yang tadi menetapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dari pendidikan global. Itu adalah hasil diskusi rumusan visi yang telah kita capai hari ini dari semua peserta. Bukan cuma tetapi rumusannya kita. Jadi ketika nantinya ada yang kita jalankan ini,
Kalau sudah berada dalam kondisi nyata, berarti kita dianggap hanya mengusulkan saja, tetapi kita tidak berusaha menjalankan ini. Itu sebenarnya makna pembelajaran yang ini didapatkan oleh JG pada hari ini. Jadi seperti itu yang itulah yang perlu saya sampaikan. Kemudian proses itu tadi setelah merumuskan jadi sebuah rumusan visi, maka apa lagi untuk mencapai visi tersebut? Seperti apa sikap dan perilaku kita sebagai kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, siswa maupun orang tua siswa yang mencerminkan visi yang telah kita susun tadi, supaya itu tidak kita melo-melo. Jadi kalau salah kita visi di sana, maka itu sikap kita itu arahnya di sana semua. Jangan ketika visi kita di sana kita malah melo ke kiri. Artinya sikap yang kita perlihatkan tidak mencerminkan beriman dan bertakwa. Contoh kita di sini sepakat bahwa kita memimpikan murid kita yang beriman dan bertakwa. Maka sebagai itu apa yang harus dilakukan? Berikan contoh atau teladan. Contohnya dengan ikut ketika sholat berjamaah, ikut di dalam sholat berjamaah. Karena dianggap bahwa itu adalah role model bagi siswa. Apakah orang tua murid itu di rumah, role modelnya bagi anaknya. Jadi ketika orang tua yang rajin sholat, kemungkinan itu visinya itu supaya anaknya bisa menjadi orang beriman dan bertakwa juga akhirnya itu dengan sendirinya. Begitu juga dengan kreatif. Bagaimana supaya kreatif siswa? Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan. Kemudian mandiri seperti apa dan sebagainya. Nah, setelah ada sikap yang kita sudah istilahnya paham bahwa seperti inilah sikap-sikap yang bagus kita lakukan supaya visi bisa tercapai. Maka yang berikutnya adalah supaya sikap itu sejalan perilaku, apa inisiatif atau kegiatan atau prakarsa yang bisa kita lakukan, prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan supaya visi ini bisa kita capai. Nah, salah satu contohnya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu Wakasih, seperti tadi kegiatan setiap hari Jumat mengadakan sholat berjamaah sholat Jumat. Nah, itu salah satu inisiatif perubahan ini mencapai salah satu ini di atas. Jadi kalau kita bikin prakarsa perubahannya dalam salah satu resume pelanggan, maka ini satu-satu itu sasarannya kalau terima dan bertakwa seperti apa. Jadi bisa ikut mulai dari B, A, B, A, susun di situ sebagai itu salah satu resumenya. Kemudian mewujudkan kreatif seperti apa itu bikin lagi bagiannya supaya jelas terus itu apa yang harus kita lakukan. Mungkin teman-teman yang mau seperti itu juga itu masih ini sudah di bawah bagian. Makanya nantinya ketika teman kita yang sudah berstatus guru bisa kita tanya-tanya apakah ada sesi komen pengembangan modul sesi berbagi praktik baik dan 10 modul yang diajarkan di guru penggerak. Coba dicicil satu-satu bagaimana ukuran terkait berbagi bagaimana sih modul satu-satu. Modul satu-satu itu apa? Terkait dengan filosofi pendidikan nasional diajar di Baltara. Apa yang diajarkan di situ bisa berbagi. Jadi ada poin di situ yang bisa didapatkan oleh peserta dan 8 poin bagi ada yang selaku pemateri. Jadi ada jadi ceritanya. Makanya bagusnya sekolah itu ketika ada bagusnya sekarang ini PMM kinerja, bagusnya di mana menurut saya? Karena orang dituntut untuk mencari sertifikat. Ketika orang mencari sertifikat, betul-betul mencari ceritanya, bukan mencari alat yang LinkedIn di mana kita langsung dapat sertifikat. Betul-betul mencari materi, maka ada wadah komen yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk berbagi praktik di situ. Dan begitu kita dapatkan itu materi, kita berbagi di situ. Makanya kepala sekolah boleh itu berbagi. Kamu jangan satukan pelatihan yang mengikuti, tetapi lain-lain. Kalau masalah pelatihan ini, si B pelatihan ini. Jadi ketika ada kegiatan komen, masing-masing itu yang ikut pelatihan untuk berbagi praktik dari apa yang telah kita dapatkan, supaya kaya akan pengetahuan untuk guru yang ada di sekolah tersebut. Itu salah satunya. Jadi ini tadi atas beberapa urutan yang telah dilakukan oleh Ibu Ratna sebagai proses pembelajaran yang kita sudah menjadi sebuah penggerak yang banyak. Oke, jadi sebagai penguatan terakhir dari saya, meskipun ini hanya proses pembelajaran, tetapi jika ingin memberikan masukan, maka berikanlah masukan kepada sekolah kita. Artinya apa? Ketika kita melihat visi sekolah kita dianggap bahwa itu tidak sejalan dengan tujuan nasional kita, tujuan pendidikan nasional, maka kita bisa memberikan pada tempatnya
kita bisa membahas terkait ini bahwa apakah definisi sekolah kita ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jika dianggap sudah, maka sudah bagus. Tetapi jika tidak, mungkin tidak bisa kita lakukan perbaikan. Jadi jangan sampai bagi teman-teman yang belum status guru penggerak, karena itu kami sering sampai saja kabar itu kabar selalu mengatakan setiap pendampingan individual itu selalu itu guru penggerak mau merubah itu. Itu saya juga bingung itu di mana? Apa itu maksudnya? Apakah oknum atau bagaimana? Mungkin karena apakah kekecewaan yang beberapa kali tes guru penggerak tidak pernah diurus atau bagaimana, sehingga akhirnya dia meluapkan kesalahan. Ada dua isu hal terkait guru penggerak yang selalu disebutkan. Salah satunya tadi kemudian kita di pertama selalu meninggalkan depan. Ya, jadi tergantung kita lah sebagai netizen bagaimana mendengar semua itu secara bijak seperti itu. Jadi pada akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini Ibu Makassar, atas waktu yang diberikan untuk pendampingan ini. Sebenarnya untuk merumuskan isi dan betul dikatakan apa tersebut gampang saja kalau kita cuma mau kata-kata saja. Tetapi apakah kata-kata yang kita susun ini bisa kita capai? Makanya perlu istilahnya orang itu merenung ya, dan itu dibentuk itu harus melihat potensi atau hasil yang ada di sekolah kita. Jangan sampai kita terlalu berkeinginan menjadikan diri kita menguasai pengetahuan dan teknologi, sementara fasilitas yang disediakan di sekolah tidak ada. Itu kan sebuah harapan yang kayak semacam semu ya, susah untuk digapai. Sementara harapan cita-cita itu yang terus ceritanya, artinya disediakan sebuah sarana. Nah, sekarang kita buat harapan, karena sudah ada sarananya, harapannya sarana tersebut bisa digunakan dan bisa menciptakan sebuah generasi yang sesuai dengan fasilitas yang ada. Misalnya, guru memiliki ada aset guru yang memiliki pengetahuan dalam hal keagamaan, bagus dalam hal apakah mengaji dan sebagainya. Bisa saja nanti yang mencetak siswa yang memiliki, jadi pada pertama salah satu yang tidak itu adalah mungkin dia akan menjadi seorang apakah seperti itu ada aset yang dimiliki. Tetapi kalau tidak ada itu pun boleh diterangkan, bisa mendatangkan materi dan sebagainya untuk bisa mencapai visi tersebut. Akhir atas permohonan maaf bila dalam kegiatan tadi ini, mulai dari saya masuk di gerbang semua ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari cara saya berjalan, cara saya berlaku. Terlebih lagi namanya cara ngomong saya. Siapa tahu ada yang sebuah keseleo atau salah ucap dan sebagainya sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hati. Dalam kesempatan ini sebelum kita keluar, dia taruh di sini ini dan dibongkar itu atau siapa saja di sini. Biar ini yang menghuni ruangan ini yang selalu dengan itu permasalahan dia. Iya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya bagaimana ada kesalahan seperti tadi, baik saya ingatkan maupun sengaja. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena terus terang akhirnya terjadi bisa berjalan pada tujuan daripada Bapak Ibu semua, terutama kepada siswa-siswa saya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi yang diinginkan oleh teman kita tentang program pendidikan ini adalah kerjasama, kolaborasi daripada semua stakeholder atau semua warga sekolah. Tanpa itu mereka akan kewalahan untuk melaksanakan tugasnya. Misal ketika dia ingin berproka karya, kelasnya kosong misal, ataukah dia tugasnya kosong, dia harus menelepon temannya. Kalau temannya tidak mau dia berkolaborasi, tidak mau mengisi jamnya tersebut, maka disitulah dia akan merasa ketika berada di proka karya, dia selalu berpikiran sesuatu bagaimana misalnya. Jadi intinya yang ada kolaborasi. Begitu pula dengan hal-hal lain, kan di sini ada istilah kolaborasi saling ketergantungan. Jadi ketika kita juga yang ingin kita tolong kepada dia, tentu saja dengan mudahnya beliau kita. Karena kita memang